Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam hari ini tadi udah saya share wanita-wanita penghuni surga. Wow, mantap ya. Biar ketularan Bu maksudnya Bu ya. Tapi sebelumnya kita membaca yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 73 dan surat As-Sad ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum minal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Terus lagi, bismillahirrahmanirrahim. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Shadaqallahul adzim. Yang mana artinya wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Nanti orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu akan digiring menuju surga. Ya, orang yang takwa kepada Allah, takwa itu apa? Takwa adalah imtisarul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah semampunya, enggak seenaknya tapi semampunya. Mampunya apa? Mungkin memang wajib 5 kali sehari, ya udah 5 kali sehari saja. Namun mungkin kalau Tuhan capek atau apa enggak apa-apa. Yang penting apa? 5 kali sehari udah cukup. Karena memang mungkin sibuk, namanya manusia di dunia, kebutuhannya banyak, sibuk, nggak sempet duha, apalagi tahajud ya. Kadang ada adzan subuh malah jablas selimutnya ditambahin biar anget ya kan. Nggak tahu. Nah itu karena ya memang di dunia itu penuh dengan godaan. Karena di dalam suatu kitab diterangkan ad-dunya ya imtihanul basar. Dunia itu tempat ujiannya manusia. Jadi dunia itu tempat ujian manusia. Allah kasih dunia ini untuk apa? Untuk memberi ujian kepada manusia. Kadang bahagia juga ujian. Adanya kita punya harta banyak, itu juga ujian. Apakah kita syukuri, apakah kita kufuri, tergantung kita. Makanya kita harus ngaji lah. Untuk mengetahui kita ini syukur atau enggak, kita ini taat atau enggak, kita ngaji. Karena ngaji itu satu-satunya jalan untuk kita mengerti tentang syariat Nabi kita Muhammad yang
utus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad untuk apa? Untuk membenahi umat-umatnya, ya kita itu termasuk umatnya. Ya, makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa menjalankan apa perintah-perintah Allah. Amin amin ya robbal. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum lil jannati zumara. Jadi nanti akan digiring tuh orang-orang yang bertakwa ya kepada Tuhannya untuk kemana? Ke surga. Jadi digiringnya ke surga. Lal jannati zumar, bergerombol-gerombol. Ada yang sukanya sedekah, nanti ya bersama orang sedekah. Pimpinannya siapa? Yaitu Sayyidina Abu Bakar. Yang sedekah, yang sabilillah, yang apa namanya? Perempuan ahli surga. Pimpinannya siapa? Sayyidina Fatimah. Makanya anak-anak kemarin saya kasih tugas untuk ngasih kisah Sayyidah Fatimah. Ada Sayyidah Khadijah, biar mereka tahu. Yang perempuan, khusus perempuan, yang laki-laki yaitu kisahnya Luqman Hakim. Nah, khusus sengaja biar mereka baca nanti akan terpatri dalam benaknya. Jadi orang yang soleha dan soleh. Jadi memang sengaja saya gitu. Biar apa mereka itu ada kreatif gitu. Biar ngerti ada ingetan gitu. Walaupun nggak banyak tapi kan ingat insya Allah sengaja. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sehingga apa? Dibukalah pintu sampai ke pintu surga, dibukalah pintu surga. Masya enak banget kalau bayangin ya Bu. Karena surga itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin basar. Surga itu la ainun ra'at, gak pernah orang melihat, mata kita itu melihat surga. Kita mungkin masuk ke hotel, masuk indah banget, nggak ada apa-apanya. Masuk ke taman yang mungkin ibu gak pernah melihat, gak ada apa-apanya, ya. La ainun ra'at wala udhunun sami'at, gak pernah yang namanya kuping ini mendengar keindahan surga gini-gini, gak bakal nyampe. Karena emang surga itu didesain oleh Allah, ya, untuk siapa? Orang yang meyakini lafaz la ilaha illallah. Makanya miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi dengan ilmu, dengan mengaji ini tahu gunanya lafaz la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu didahului dengan, nggak ada yang bisa dahului kecuali satu lafaz, yaitu ilmu. Makanya harus tahu dulu. Ngomong la ilaha illallah tapi nggak sholat, nggak apa-apa, ya percuma, namanya nggak punya ilmu. Makanya di dalam suatu hadis di dalam Al-Quran sedangkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam pakai fa'lam itu berarti ilmu. Harus mengetahui lafaz la ilaha illallah dengan ilmu. Oh, la ilaha illallah bukan cuma baca doang, tapi apa? Harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Larang-larangnya kita tinggal pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Namanya manusia, ya, ada godaan begini-begini. Ya, yang penting pelan-pelan, nanti akan dengan apa sendirinya akan jadi apa semua, insya Allah gitu, pelan-pelan bukanya. Idza ja'uha futihat abwabuha, dibukalah pintu surga. Masya Allah, enak banget. Wa qala lahum khazanatuha, ada yang berkata, siapa? Berkata kepada orang ahli surga yang digiring tadi, yang digiring menuju surga, pintu surga. Khazanatuha yaitu yang penjuru kunci, ya, yang apa, juru kuncinya, ya. Salamun alaikum, berkata, masa seandainya kita di golongan orang yang ahli surga terus dikatakan sama apa, juru kunci surga mengatakan salamun alaikum, keselamatan bagi kamu semua. Masya Allah, didoakan tibetum, ya. Terus kita jawab, kalau di tafsirnya itu dijawab waalaikumsalam. Masya Allah, orang surga gunung-bondong, mukanya bersih, bersinar karena ketakwaannya di dunia. Tibetum, baik-baik ya kamu nanti di surga. Oke, toyib kalau bahasa kita. Oke, gak usah khawatir ya malaikat, pokoknya seneng dah kita. Gitu. Fadkhuluha khalidin, sana kamu masuk di dalam surga selama-lamanya. Ngapain? Ya udah, kesenangan mungkin di rumah, dulu di dunia nggak pernah megang yang namanya emas sekilo. Di sana mau ngomong mau sekilo, mau sepintal bawa tuh semua, ada semua di sana. Mungkin di sana nggak pernah namanya naik kapal terbang, naik pesawat, di sono tinggal di dalam hati kerentek
di dalam hati kita itu pengen naik pesawat, langsung datang di depan kita. Karena apa? Memang semua didesain oleh Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang meyakini, ya, terus membenarkan lafaz la ilaha illallah. Dan neraka didesain oleh Allah seserem itu sampai dikatakan kalau ada yang namanya benda dijatuhkan ke neraka itu 70 tahun baru nyampe bawahnya. Naudzubillah min dzalik. Masuk kayak apa lamanya itu? Jadi orang nggak bisa ke atas, 70 tahun baru nyampe dasar neraka. Itu juga didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengeri itu akan disediakan bagi orang yang menolak la ilaha illallah. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Ya, sampai saat ini kita masih ada iman kepada Allah, masih dijadikan oleh Allah, ditakdirkan menjadi orang Islam. Alhamdulillah. Makanya kita harus bersyukur. Lah, ekspresi syukur harus gembira. Kita ngaji ya seneng, kita ngelayanin suami seneng, istri suami ngelayanin istri juga seneng, harus seneng semua. Ya, nafkah seneng, nyekolahin anak ya senang. Itu karena apa? Karena kita sudah punya yaitu iman, punya Nabi Muhammad, punya Al-Quran, dan punya satu lagi yaitu kita disayang Allah, diciptakan, ditakdirkan menjadi orang Islam. Dan orang Islam itu orang Islam itu pastinya membaca lafaz la ilaha illallah. Tibtum fadkhuluha khalidin. Terusannya ayat faqulil hamdulillah. Mereka mengatakan alhamdulillah ya Allah. Orang ahli surga suka mengatakan alhamdulillah. Makanya di dunia ini orang yang sering mengucapkan alhamdulillah, insya Allah masuk surga. Mau dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit alhamdulillah, itu bukti syukur. Karena syukur itu derajatnya nggak cuma di dunia saja, derajatnya syukur itu sampai di akhirat. Orang yang sabar cuman di dunia saja, nggak ada di akhirat tuh sabar nunggu antri masuk surga, nggak ada. Karena punya pintu masing-masing, ya, dimudahkan oleh Allah. Nggak ada yang antri mau surga, nggak ada pakai antri. Ya masuk aja. Karena apa? Karena di sana itu pintu-pintu itu ada penjaganya. Ya udah lewat sini mas, lewat sini mbak, begitu. Nggak usah pakai antri. Ya, kalau di dunia harus sabar, antri kadang sabar, wudhu sabar, kadang mandi juga antri, nyuci antri, ya kan, apalagi pembagian bansos antri lagi ya. Perlu kesabaran di dunia itu, ya perlu kesabaran. Makanya sabar itu ajarnya di dunia, tawakal juga ada di dunia. Kalau yang namanya syukur itu sampai di akhirat. Makanya apa? Wa akhiru da'wahum, akhir dakwana, doanya orang-orang yang ahli surga itu alhamdulillah. Kalau udah alhamdulillah plong. Ibu nih, suami datang bawa 1 juta, alhamdulillah. Bawa sedikit, alhamdulillah. Ya Allah, memang ini yang kau beri kepada kami. Ya itu ya senang hati. Tapi kalau grundel, itu namanya nggak syukur. Makanya kalau syukur itu ya ucapannya alhamdulillah minimal buat apa? Berhatinya tentram. Kalau tentram enak, gak nyalain suami, kamu sih tidur nggak begitu. Tapi kalau syukur, insya Allah hati akan adem, begitu loh. Ciri-ciri orang ahli surga, karena memang dunia cuma sementara. Banyak kita apa? Alhamdulillah ya Allah punya suami. Alhamdulillah suamiku begini ya Allah. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah saya nggak jomblo ya Allah. Nah, akhirnya begitu. Itu minimal seperti itu. Makanya kita apa? Sering alhamdulillah. Biar apa? Biar kita ini dicatat oleh Allah menjadi ahli surga. Karena apa? Karena derajat yang namanya derajat yang paling tinggi adalah syukur kepada Allah. Makanya kalau nggak syukur, kita akan dikatakan oleh Allah, sana cari yang namanya orang yang nggak ridho dengan takdirku, nggak seneng dengan kodokku, sana cari dunia selain duniaku. Mau dari di mana? Dunia cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus disuruh untuk nyari apa? Nyari Tuhan selain Allah. Ya nggak ada yang Tuhan cuma Allah.
Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kita malam hari ini bisa ngaji. Cuman Allah yang bisa menggerakkan hati kita untuk ngaji. Kadang ada orang yang mungkin nonton TV, mungkin kesibukan, itu semua Allah yang menggerakkan. Kebaikan itu nggak ada. Makanya la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, ya. La haula, nggak ada daya. Untuk apa? Untuk berlari dari kemaksiatan. Wala quwata, tidak ada daya, ya, kekuatan untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Jadi kita itu semua taat, ya, lari dari kemaksiatan itu pertolongan dari Allah. Dan tidak bisa meninggalkan kemaksiatan. Kita melakukan ketaatan kepada Allah. Itu juga apa? Pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kekuatan kita semua yang ngatur Allah. Makanya kita harus bersyukur. Lah, bersyukur itu adalah kesukaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya derajatnya paling tinggi syukur itu. Nggak ada yang bandingin. Tawakal di dunia, sabar udah nggak ada sabar lagi, tawakal nggak ada tawakal lagi di akhirat. Tapi kalau syukur sampai di akhirat. Makanya di sana itu nggak ada ibu di sini. Kalau di dunia ibu suaminya punya istri 2, bingung. Suaminya ini mau nikah lagi istilahnya. Itu pasti ibu hatinya ngerendek. Tapi di sana suami ibu itu punya bidadari banyak, dijejer itu nggak ada yang namanya, nggak ada namanya apa? Namanya cemburu. Karena apa? Di sana alhamdulillah ya Allah, saya ini jadi suaminya, jadi apa, istrinya dia, begitu di sana itu. Tapi kalau di dunia, wala perang broto yudo pokoknya gitu kan. Tapi kalau di akhirat nggak ada yang namanya seperti itu. Karena apa? Semua dihilangkan. Rasa sakit hati dihilangkan, rasa cemburu dihilangkan oleh Allah. Semua mengatakan alhamdulillah. Mau istrinya, mau suaminya itu banyak bidadari, banyak simpenannya di sana, banyak istilahnya. Karena apa? Karena kebaikannya suami itu kita nggak ada yang namanya cemburu. Karena udah dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Perkataannya apa? Cuman alhamdulillah ya Allah. Begitu aja. Karena nikmatnya surga, nggak memandang itu bidadari milik suami, nggak memandang ini, nggak apa, itu adalah nikmat dari Allah. Begitu aja pokoknya. Enaknya kalau kita ahli surga gitu loh. Sabata fil hadis, ya, udah ditetapkan dalam hadis alladzi rawahu as-saikhon, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh saikhon. Siapa saikhon? Yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Ana abwabal jannati samaniyatun. Sungguhnya pintu-pintu surga itu ada berapa? Ada 8 pintu. Ya. Walikuli ahlin amalun babun min abwabil jannah. Dan setiap orang yang beramal, ya, kebaikan itu punya pintu surga. Ya da'u minhu bidzalikal amal. Maka akan dipanggil tergantung amalnya di surga, di dunia. Falisoimina, orang yang ahli puasa, ya, nanti ini sebentar lagi kan Ramadan tuh, 2 bulan lagi ya Bu ya. Itu kan Ramadan. Babu khosun, itu punya pintu yang khusus. Orang yang puasa itu punya pintu khusus. Nanti di mana? Di surga. Namanya apa? Babur Royan, yaitu pintu Royan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Mereka akan masuk tuh orang yang ahli puasa, yaitu puasa, mau puasa sunnah kayak, tapi yang penting puasa wajibnya itu puasa Ramadan. Dia akan masuk, ya. Masuk apa? Masuk di dalam tadi, yaitu pintu Royan. Lewati pintu Royan itu. Bentar di hari kiamat. Layat hulu ma'hum ahadun ghairuhum. Tidak akan bisa orang yang nggak puasa, nggak bakalan bisa masuk di dalam apa, pintu Royan tersebut. Wa yuqalu aina shaim, dikatakan, dipanggil-panggil, mana orang yang puasa? Kata siapa? Penghuni apa namanya, yang juru kunci surga. Aina shaimun, mana orang yang puasa? Sini, kalau gitu. Fayat hulu naminhu, maka mereka langsung masuk dalam pintu surga tersebut. Wah, so indah banget kalau kita menjadi golongannya. Amin amin ya robbal. Fa idza dakhala akhiruhum, ketika sudah masuk orang yang terakhir daripada orang yang ahli surga, ughliqa, maka dikunci tuh pintu apa? Pintu Royan dikunci, ya.
Falam yadkhulu minhu ahadun. Tidak akan bisa masuk orang selain ahli puasa, nggak bakal bisa masuk. Itu hebatnya nanti kalau kita sebagai orang ahli puasa. Mau puasa wajib, yang penting wajib itu, ya. Kalau sunnah kan nyusul ditambah keindahan nanti. Wa hunaka babu yuqalu ad-duha. Loh, ini ad-duha. Seandainya yang suka duha nih. Fa idza kana yaumal qiyamah, ketika nanti di hari kiamat, nada munadin, ada yang memanggil. Ainal ladzina kanu yudimuna ala sholati duha. Mana orang-orang yang dulunya di dunia suka sholat duha, mana? Yuk sini gitu kalau bahasanya kita. Ada babukum, ini pintumu. Fadkhulu bi rahmatillah, kamu masuk karena rahmatnya Allah. Jadi kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Kita berbuat baik itu juga karena rahmat Allah. Kita bisa begini ini, bisa duduk di majelis ini, yang lain mungkin ada kegiatan yang lain, itu kita juga karena rahmat Allah. Sayang sama kita sehingga hati kita diketuk oleh, saya mau ngaji satu hati udah nyampe. Nah, bahasanya begitu ya Bu ya. Tanya alhamdulillah. Wahunaka babu khosun, dan juga di sana ada pintu nakhos. Layat hulu minhu illa man'at ama mu'minan hatta yusbi'ahu, kecuali ini ya, orang ada namanya pintu yang khos, pintu surga yang khusus ya, kecuali yang ini tidak akan bisa masuk kecuali orang yang suka ngasih orang makan orang mukmin ya, termasuk orang yang ngasih makan orang ketika puasa. Ada orang ngemis ya Bu, bahasanya ngemis itu jangan dimarahin. Sepuanya kita, andainya kita mampunya ngasih 2.000, kasih 2.000. Anggap saja kita bikin orang itu bahagia. Jangan sampai di sono ngapain sini, nggak boleh. Dosa. Makanya dalam dalam surat Duha itu, wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammassa ila fala tanhar. Kalau ada orang minta-minta nggak boleh dimarahin, nggak boleh, apalagi diomel-omelin nggak boleh. Kalau nggak punya maaf gitu aja, biar orang nggak tersinggung ya. Ada yang suka maksa tuh Pak Ustaz. Ada yang suka maksa, maaf ya Pak, 2.000 gitu. Ya udah kasih aja 2.000 kalau ada gitu aja. Yang penting nggak mungkin memang begitu, kadang itu Allah ngasih yang mungkin jengkelin. Belum dapat. Belum dapetin. Itu ada yang beli itu. Layani dulu Mbak. Jadi seperti itu. Makanya kita harus di hati kita itu harus ngaji dulu, biar kalau ngaji, oh begitu ternyata. Kadang itu kita diuji sama anak, diuji. Ya bandel kadang. Tapi jangan anak bandel, jangan, itu doa. Ya Allah kamu pinter banget, biar pinter, tapi susah. Karena keburu lihat bandel. Ya gimana caranya? Ya udah siap-siap dulu kalau ada anak bandel ngomong pinter kamu gitu. Imam Sudes dulu itu ceritanya begitu. Jadi Imam Sudes dulu anaknya bandel, didoain sama ibunya, kamu jadi imam Mekah, lagi sekarang jadi imam Mekah. Ceritanya kan begitu ya. Karena doa ibu itu manjur Bu, doanya ibu manjur. Bapak manjur tapi nggak semanjur ibu. Makanya ibu kaula kan gitu kan, berapa ada 3 tingkat dibanding ayah. Ini memang begitu. Itu Rasulullah yang ditanya tentang yang kamu yang mana yang kamu hormati, ibu. Mana lagi ibu sampai berapa? Sampai 3 kali seperti itu. Makanya kita bersyukur dijadikan ibu. Alhamdulillah. Perjuangannya ibu, masya Allah ya. Masya Allah, nggak bisa sekali nyakitin ibu Allah murka. Naudzubillah min jangan sampai ya. Wa unaka babun li sholat, ada juga namanya pintu sholat ya. Faman kana min ahli sholat du'a min babis sholat. Orang yang ahli sholatnya nggak pernah tinggalan, nanti akan masuk di pintu sholat. Tergantung mana yang suka. Wa man kana min ahli jihad, kalau ada orang yang jihad, orang-orang jihad ini, maka akan berjihad. Jihad seperti apa? Kalau handainya ada maulidan, ada rejepan, ada apa itu, dia pokoknya pengen nyenengin menyumbang, itu masuk ahli jihad juga. Karena apa? Untuk menyiarkan agama Allah. Du'iya min mabit jihad. Wa man kana min ahli sedekah, orang ahli sedekah nih ya akan dipanggil dari
dari pintu sedekah. Wa man anfaqa zawjaini min malihi fisabilillah dia min nafaqah. Orang yang punya istri, ya, seorang suami nih, kok dia infak dengan hartanya untuk saya pengen infakin karena engkau ya Allah, infakin ke suami istrinya, itu juga akan dipanggil oleh Allah. Nanti kamu karena kamu sering ngasih sebagai suami yang suka ngasih infak istrinya, nanti kamu akan masuk ke dalam pintu namanya nafaqah itu, ya. Nih waqat tafaddola nih. Ada juga orang yang nantinya itu diberi semua pintu akan manggil sama dia. Jadi ada yang pintu saja nih, pintu orang ahli sholat, pintunya ahli sholat. Orang ahli duha, pintu ahli duha. Tapi ada orang yang nanti pintu-pintu itu manggil dia. Semua pintu, mau sedekah, mau pintu puasa, semua akan manggil dia. Wadaka Abi Bakr alladzi qala Rasulillah hal yaduhadun minha kullaha. Apakah ada orang yang akan pengen dipanggil sama pintu-pintu semua? Qala na'am, kata siapa Abu Bakar. Wa arju an takuna minhum. Saya mengharap engkau sebagian orang yang seperti itu ya Abu Bakar, kata Rasulullah. Wa mana yadu minha kullaha ayyunati min jami'a hadhil abwab. Yaitu nanti orang itu akan dipanggil, semua pintu akan manggil sama dia. Wa huwa du'a'un tanwihin wa ikramil sumayat kullu minal alladhi ghalaba alaihi wal amal. Nih wahadi abwab tuftahu kulluha li ba'di ababil amal. Ini orang yang akan dibukakan pintu, semua pintu akan manggil dia nih. Li ba'di ababil amal di dunia. Orang yang punya amal-amal khusus nanti di dunia. Yaitu satu, faman tawaddo'a wa asbagul wudu, orang yang wudu nih, Bu. Terus wudunya dibagusi. Maksudnya apa? Perkara yang membatalkan wudu dia tahu. Jadi enggak sampai wudunya batal. Terus rukun-rukun wudhu dia tahu. Sumakola, kemudian dia habis wudhu, bagus wudhunya, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannah samaniyah. Yadkhulu min Aisyah, Masya Allah. Ini nanti orang yang wudunya bagus, terus mengatakan, dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus nanti kalau dia nanti di surga, dipanggil tuh sama pintu-pintu surga. Sayo sini kamu mau milih ke mana? Tergantung dia mau milih yang mana. Ini orang hebat kan? Pengen seperti ini aja. Oh adanya sedekah, duitnya sedikit, ya mungkin nggak bisa untuk jihad, nggak bisa, ya. Terus mau sholat duha ya susah, ya. Yang penting satu, yaitu sholatnya lima waktu itu jangan sampai tinggalkan. Kalau dia sedekah tapi sholat 5 waktunya enggak, ya percuma, karena yang pokok itu jangan sampai ditinggal. Yang pokok sholat 5 waktu itu pokok, sholat duha enggak pokok, itu bonus, ya. Terus yang namanya tadi sholat, habis itu puasa, ya itu pokok. Makanya kalau pokok nggak boleh tinggalin. Seandainya dia sholat atau puasa Senin Kemis tapi puasa Ramadan enggak, ya percuma, karena yang pokok enggak dikerjakan. Makanya pokok dulu, ya pokok dulu. Yang penting pokok dulu insya Allah masuk dalam pintu-pintu ini, nanti pintu-pintu surga ini. Tapi yang penting pokoknya dulu. Seandainya pengen duha, tambahin duha, insya Allah masuk sono bisa, masuk sini bisa. Itu enaknya. Makanya ya orang yang wudhu otomatis dia yang suka puasa, suka sholat. Nah, makanya ketika orang tadi mengatakan atau ucap ketika habis wudhu dia doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia akan masuk surga tergantung dia mau pintu-pintu semua manggil, tapi dia tergantung mau yang mana. Nggak bisa masuk semua, nggak bisa, tapi pasti masuk salah satu yang dimau, tergantung, ya seperti itu. Nah nih terus wal mar'atu idza sholat, loh ini perempuan nih,
Perempuan-perempuan yang akan masuk surga ini, wal mar'atu idza sholat khamsaha. Orang perempuan kalau dia sholat waktu 5 waktu sehari. Wasomat sahroha, puasa di bulan Ramadan setahun sekali ya kan? Di sebulan itu. Wahafidot farja, dia jaga kemaluannya, jaga kehormatannya. Wa ta'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, suruh bikin teh, suruh bikin mie, bikin mie. Suruh pokoknya yang kesukaannya suaminya dia suruh, yang penting bukan maksiat. Kilalaha udkhuli min ay abwabal jannati siti. Oh ya, sekarang hadiahnya ada perempuan kok dia sholat 5 waktu, nggak harus duha, nggak harus tahajud, karena ini hadisnya yaitu khamsaha, yaitu sholat 5 waktu, jaga tuh 5 waktu. Wasomat sahraha, dia puasa di bulan Ramadan setahun sekali, sebulan sekali. Apalagi perempuan ada headnya, kan? Yang penting apa niat? Puasa. Nanti kan ada disuruh untuk gantiin di kodok di waktu yang lain. Pelan-pelan aja mungkin. Senin Kemis, ini Senin Kemis, minggu ini, minggu besok nggak kuat, minggu lagi ya nggak apa-apa. Begitu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai datang di Ramadan lagi, begitu caranya. Untuk ngondoi seperti itu. Wa hafidhat farjaha, dia jaga kehormatannya, ya. Wa ta'at zaujaha, kemudian dia taat kepada suaminya. Suami itu aslinya gampang, ya. Aslinya gampang. Suami kan nggak minta yang enggak, paling minta dibuatin teh, minta dibuatin kopi. Ayo ke sono, diajak ke sono. Oke, yang penting bukan kalau maksiat kita disuruh untuk ngelawan. Ngelawannya dengan halus. Saya nggak mau karena itu termasuk melanggar perintah Allah. Melanggar larangan-larangan Allah. Jangan seperti itu. Itu termasuk perempuan-perempuan nanti akan masuk surga, tergantung dia pengen masuk di mana itu perempuan. Makanya judulnya tadi wanita-wanita penghuni surga ini termasuk enteng puasa. Sholat 5 waktu, jaga itu. Kadang head, ya kan? Kalau head nggak ada kodok nggak head? Puasa sholat head nggak ada kodok, enak kan? Tapi jangan dilama-lamain, pengen head aja terus, nggak boleh. Memang udah ada aturannya. Memang taubatnya perempuan ya head itu normalnya biasanya itu berapa? 6 hari seminggu. Lama-lamanya berapa? 15 hari, 14 hari. Kalau lebih dari itu namanya istihad itu enak pokoknya head ya, ibu-ibu. Pokoknya dikasih rusa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya perempuan itu berat ngelahirin, makanya dikasih head. Ya, kalau Ramadan kadang head suaminya puasa, dia makan di dalam kamar, ya kan? Tapi kalau suami yang baik disuruh ngomong, ibu, kamu kan punya kodok puasa, kodokin barengin puasa Senin Kemis, biar biar nantinya masuk surga bareng begitu caranya, ya. Semoga malam hari ini kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa kita tambah bagus nanti bulan Ramadan, terus sholat kita tambah bagus, sama suami juga tambah bagus, suami kita tambah bagus, terus bisa menjaga kemaluan kita, maksudnya menjaga kehormatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang tanyakan 10 menit lah, nggak usah banyak-banyak, soalnya saya ada mertua di rumah. Puasa. Puasa.